Baik, selamat malam. Kita lanjutkan kuliah kita di eh, kuliah kedua ya. Di kuliah kedua ini eh, materi slide-nya ada di e-learning ya, bisa di-download. Di topik yang kedua ini kita akan mengenal beberapa konsep elektronika ya. Nah, memang yang jadi dilema tuh kamu yang belajar komputer itu seringnya tidak ngerti elektronik ya. Padahal hmm, apa komputer yang kamu pakai itu ya dibuat dengan teknologi elektronik ya. Kita harus mengenal elektronik ya. Nah, nanti kamu akan tahu bahwa belajar IoT ternyata juga penting untuk memahami eh, konsep dasar dari komputer ya, terutama organisasi komputer ya, itu secara secara basic elektronik ya. Oke. Apa itu elektronik ya? Electronic is the field of study focused on the control of electricity and the physical component and circuit that have direct electrical energy. Nah, terjemah ya. Kamu translate lah ya, mudah. Ini salah satu bidang studi yang memfokuskan pada eh, eh, apa pengendalian elektronik gitu ya, pengendalian kelistrikan ya. Nah, dan komponen fisik, sirkuit tidak rangkaian, kadang sirkuit di dalam bahasa saya. Jadi mempelajari rangkaian komponen fisik ya, yang berhubungan dengan listrik ya. Hmm, yang terhubung langsung dengan energi listrik. Nah, gitu ya. Ya, intinya ini asalnya seperti ini. Dari mana muncul teknologi elektronik ya? Pertama orang tuh belajar atom ya, elemen kimia ya gitu ya. Terus tahu di antara komponen-komponen atau bahan-bahan yang ada di alam tuh mengandung listrik ya gitu ya. Terus lama-lama tahu orangnya ada bahan yang sifatnya konduktor mengantar listrik, ada bahan sifatnya isolator jadi menghambat listrik. Nah, tahu terus bahkan orang bisa eh, menciptakan teori ya. Nah, apa itu tegangan, voltase ya, apa itu arus, ampere ya, dan power ya, tenaga ya. Ini nih yang mendasari munculnya tenaga apa eh, teknologi elektronik ya. Bahkan lebih lanjut, beberapa ahli lalu menemukan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan ya. Eh, Tegangan, voltase, simpelnya V, arus I ya. Kemudian hambatan tuh R, resistor ya, atau resisten. Ini hubungannya adalah tegangan itu sama dengan arus dikalikan dengan hambatan ya. Begitu sebaliknya berarti ya. Kalau di inverse berarti hambatan R sama dengan tegangan dibagi arus. Nah, gitu ya. Ini Pamela ya. Mungkin ada beberapa soal nanti di ujian nih. Nah, untuk memudahkan memahami sirkuit ya, rangkaian elektronik, maka orang mensimbolkan komponen elektronik dasar yaitu hambatan ini resistor ya, yang ada gergaji ini resistor namanya hambatan. Kemudian yang ini tegangan ya, yang ada plus min ini tegangan, sertanya volt. Terus eh, kalau yang sebelah kanan ini namanya diodo ya. Nah, oke, nanti nanti kita coba juga sebuah aplikasi simulator ya, yang bisa kita pakai untuk
menggambar sirkuit ya, rangkaian elektronik ya. Nah, ini contohnya sirkuit ya. Jadi kalau sebuah lampu ini kalau dipasang berarti dia perannya dalam rangka ini sebagai hambatan ya, menghambat ya, karena dia menarik tenaga ya, dia mengambil tenaga dari potensio baterainya ya, nah, dari dari tegangan yang di baterai ini, berarti dia ini tiap lampu atau komponen yang terhubung ke listrik ini berarti dia memiliki beban ya. Nah, ternyata beban yang diberikan ke rangkaian dari alat yang dipasang secara serial seperti ini dan alat yang dipasang secara paralel seperti ini beda gitu ya. Nah, jadi ada rangkaian paralel seperti ini, ada rangkaian serial. Nah, itu ternyata memberikan efek konsumsi tegangan yang beda gitu ya, karena dia mengambil arus yang berbeda gitu ya. Ini di elektrik yang lebih jelas. Bisa saja pelajari deh. Terus ada lagi beberapa komponen yang eh, sering kita temui ya kalau kita mengoprek alat elektronik ya. Ini namanya resistor ya, disebut resistor ya. Jadi hambatan tuh kadang sengaja dibuat ya. Kalau kita masang lampu berarti kita juga memasang hambatan ya dalam rangkaian ya. Tapi kadang kita butuh menghambat arus ya dengan alat ini gitu ya, supaya tegangan yang keluar itu tidak terlalu tinggi ya, karena beberapa alat dia mempunyai spesifikasi tegangan yang beda-beda ya. Kalau alat tegangannya hanya butuh kecil dikasih tegangan tinggi ya bisa putus gitu ya, atau terbakar ya. Nah itu tekniknya dia bisa dihambat dengan resistor ini ya. Ini kok warnanya ada kodenya ya, kodenya kekuatannya dia menghambat ya, satuannya ohm ya. Terus kalau ini namanya solenoid ya. Solenoid biasa berperan untuk menghasilkan medan elektromagnetik yang nanti bisa berperan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan gitu ya. Kemudian kalau ini namanya kapasitor ya, atau tepatnya elektrik kapasitor ya. Jadi dia menyimpan muatan ya, menyimpan muatan listrik ya. Nah, ini kakinya beda nih plus minus ya. Kalau resistor ini nggak ada kakinya, bebas ya, nggak ada kutubnya ya. Nah kalau yang bawah ini namanya diode ya. Ini ada kutubnya juga ya, beda ya. Nah, arus sama yang ini beda nih. Kalau yang tiga ini namanya transistor ya. Transistor ini sebenarnya komponen basic dari apa yang kita sebut dengan integrated circuit ya. Nah, jadi kalau ini sebuah transistor, kalau sebuah IC dia isinya bisa ribuan, ratusan ribu sampai jutaan transistor itu ya. Itu yang dipakai orang untuk membuat CPU, membuat memori gitu ya. Itu sebenarnya isinya komponen transistor ini yang dikecilkan dengan ukuran mikro bahkan nano gitu ya. Nah, ini komponen elektronik bisa di browsing-browsing lebih detail juga boleh ya. Nah, ada lagi yang namanya arus ya. Ini terminologi elektronik konsep yang dasar juga nih ya. Arus tuh ada dua ya. Ada arus tuh bentuknya analog. Jadi kalau didetek pakai alat dia kelihatan membentuk gelombang sinusoida ya. Gelombang sinus ya. Nah, ada juga arus tuh yang digital. Jadi kalau tinggi sini, kalau ini tinggi turun, nah gitu ya. Nah, itu, nah ini yang dimanfaatkan orang tuh membuat sinyal ya, sinyal digital ya. Tuh, sebenarnya memanfaatkan gelombang listrik ya. Oke. Nah, ini contoh bentuknya komponen. Nah, tidak terlalu banyak sebenarnya, bisa diperdalam sendiri. Nah, di pertemuan ini saya ingin mengenalkan kamu sebuah aplikasi namanya Tinkercad yang bisa diakses di tinkercad.com. Nah, silakan. Kalau pakai laptop kamu boleh mengikuti, boleh ya. Buka aplikasi di tinkercad.com. Ini simulator gratis ya yang bisa kita pakai untuk belajar menggambar sirkuit ya, termasuk sirkuit untuk sistem IoT ya. Misalnya kita menggunakan microcontroller Arduino ya. Jadi untuk menggambar skate microcontroller Arduino bisa di sini. Jadi kalau udah masuk kamu nanti login pakai akun Google aja. Langsung masuk ke sini ya. Pilih desain terus pilih sirkuit. Nah, ini ya. Oke. Seperti ini sudah ada banyak contoh, kamu kalau
pengen belajar sirkuit skate yang dibuat orang ya, itu bisa ya. Ini ada orang yang memprogram motor servo ya, ini untuk robot biasanya ya. Bisa tinggal diklik, desain yang paling mudah tuh lampu LED dulu gitu ya. Ini lampu LED ya, lampu LED 3 nih terapannya bisa untuk lampu lalu lintas itu misalnya. Nah, atau ini bagaimana menampilkan data di LCD ya, LCD yang ukuran 16 kali 2 itu ya. Nah, sudah banyak, nanti kalau kita browsing juga banyak orang sudah gambar sirkuit ya. Tapi kalau kita mau gambar baru langsung tekan new boleh. New circuit. Nah, gitu ya. Kita bikin, coba mendesain sebuah sirkuit ya dengan simulator namanya ya. Ada yang ngikuti nggak? Halo? Ada Pak. Ada Pak. Yang pakai laptop coba boleh ngikutin. Nah, ini ada 6 yang gabung ya. Berarti ada 5 mahasiswa jadilah ya. Nah, ini kalau sudah masuk ke sini, kita bisa nyari komponennya. Ini ada ratusan mungkin ya, ratusan atau ribuan komponen di sini ya. Komponen elektronik ya, yang bisa kita gambar rangkaiannya ya. Misalnya saya mau menggambar skate microcontroller Arduino. Nah, ini cari di sini. Kalau udah muncul tinggal diklik, tarik ke tengah, di drag ya. Nah, drag tuh klik, jangan dilepas, tarik ke tengah. Tuh, kalau belum muncul gambar sini, di menu set kita ketikkan Arduino boleh, Arduino. Nah, nanti muncul ya. Arduino Uno. Nah, di situ ya. Nah, muncul ya, ada banyak jenisnya gitu. Oke, kalau sudah, sekarang yang paling simple kita belajar Hello World di skate microcontroller itu caranya memprogram lampu ya. Ini ada lampu LED ya. Saya tarik sini. Kalau mau bagus, boleh komponennya ditaruh di alat namanya board. Ada board namanya. Nah, board seperti ini. Breadboard namanya. Nah, kita klik boleh. Ini ada breadboard yang kecil, ada breadboard yang agak besar boleh, ada juga ya. Nah, ini lebih cakep ya. Jadi alatnya, nah bisa kita pasang seperti ini. Nah, ini lebih enak dilihat ya. Nah, ini. Terus, nah kaki lampu ini ada 2 nih. Ini katode, anode nggak boleh terbalik juga nih. Katode biasanya kita taruh di ground, kalau anode kita taruh di jalur positif ya. Nah, jadi contohnya gini. Ini saya taruh ke ground. Sini ada ground. Nah, gini ya. Ya. Terus ini artinya ke bawah nih gandeng terhubung ya. Ini terbawah ini terhubung. Kalau yang ke kanan ini nggak terpisah ya. Jadi boleh aja saya narik ini. Nah, ini terhubung ya. Saya taruhkan ke kaki 13 misalnya. Nah, gini ya. Nah, sekarang tinggal kita, ini untuk menyalakan lampu harus kita coding ini ya. Nah, karena kita pakai microcontroller ini namanya microcontrollernya namanya Arduino Uno ya. Jadi ini IC-nya ini sebuah mini komputer sebenarnya. Ya bukan komputer ini nih sih, tapi dia sudah berperan sebagai CPU kecil gitulah ya. Jadi dia bisa memproses ya. Kita coding bisa dia. Nah, untuk memprogram Arduino ini kita menggunakan bahasa C ya. Kalau dengan simulator ini bisa pakai coding block ini sih. Ngerti nggak coding block kamu? Nah, coding block itu lebih mudah sebenarnya. Kayak bikin puzzle ya. Nah, nih contohnya seperti ini ya. Nah, ini kodenya sudah dibuatkan kita template-nya ya, template codingnya ya. Ini artinya perhatikan ini apa struktur pemrograman Arduino ya. Kalau kita buka program yang baru selalu muncul 2 void ya, 2 void itu sebuah subroutine ya atau sebuah prosedur ya, sebuah subprogram ya. Itu void setup dan void loop. Nah, apa bedanya ya? Kalau void setup itu biasanya dipakai untuk setting-setting ya. Itu perintah yang ada di dalamnya hanya akan dieksekusi sekali ya. Jadi sekali eksekusi selesai. Nah, gitu ya. Ini setup biasanya dipakai untuk membuat inisialisasi variabel gitu ya. Nah, untuk membuat setting-setting ya. Atau men-setting kaki ya, kayak gimana yang dipakai ya. Oh ya, Arduino tuh ini ya, ada beberapa hal ya. Pertama ini tadi IC ya kita jelasin ya. Terus yang di atas ini namanya jalur kaki digital ya. Ini digital nih, bisa 0, 1, 1 gitu ya. Bisa kita coding ya. Gitu, terus yang di bawah ini ada kaki juga, ini namanya yang 0 sampai 5 ini kaki analog.
Nah, terus yang 5 volt itu berarti tegangan ya, ada tegangan, ada ground, tegangannya ada 2 ya, ada 5 volt, ada 3 volt. Nah, nanti dipakai tegangannya untuk mensuplai tegangan komponen yang membutuhkan tegangan ya. Jadi komponen yang terhubung dengan microcontroller yang paling sering yaitu komponen sensor ya. Pada contoh ini kita baru belajar pertama kita pakai lampu ya. Komponennya nanti seringnya kita yang kita perlukan itu sensor ya. Oke, terus nah, jadi tadi ya bedanya void setup sama void loop apa tadi ya? Kalau void setup itu digunakan untuk men-setting variabel biasanya itu ya, untuk membuat inisialisasi variabel dan terusnya ya, atau men-setting kaki digital gitu ya. Kalau void loop ini perintah yang ada di dalamnya akan dieksekusi secara berulang terus, dikerjakan terus ulang sampai mesinnya mati ya, sampai arusnya diputus ya, baru berhenti dia. Ya. Jadi selama mikrokontrolnya hidup, ada arus, ada tegangan, dia akan dikerjakan terus berulang. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4 ini ada 4 instruksi ya, baris 10 sampai 13 ya. Jadi baris 10 sampai 13 akan dieksekusi terus berulang di void loop ini selama mikrokontrolnya hidup. Nah, itu maka disebut voidnya loop. Nah, keywordnya ini harus persis ya. Void setup menulisnya harus seperti ini ya. Tentu saja di luar subroutine atau method namanya ya. Kadang disebut method ya di dalam C atau Java ya. Di method setup atau method loop itu kita bisa bikin sendiri method yang lain ya. Kita bikin prosedur yang lain bisa ya. Sesuai kebutuhan program kita ya. Itu. Nah, pada contoh ini sudah ada satu variabel namanya let built-in ya. Nah, let built-in ini biasanya ini keyword untuk terkoneksi langsung dengan kaki 13 ya. Kaki defaultnya ya. Tapi kalau kita misalnya ini kaki lampunya mau dihubungkan ke kaki yang digital yang lain ya, misalnya kaki 12 atau dan terusnya bebas antara 0 dan 1 ya. Nah, tapi kalau kaki 01 itu biasanya khusus untuk transmisi data serial ya. Bisa dipakai ya. Tapi kalau ada misalnya datanya mau dikirimkan ke Bluetooth ya, nah, biasanya kaki 01 dipakai ya, khusus untuk transmisi data digital. Nah, itu kita bisa men-setting di sini ya. Oke, karena ini kita pakai kaki 13, ini nggak usah kita ubah ya. Jadi kita sudah pakai aja let built-in ini, nggak apa-apa ya. Nah, perintah yang di void loop ini kalau kita lihat ya, pertama ada keyword digital write let built-in high. Berarti ini men-setting kaki let built-in, yang defaultnya adalah kaki 13 ini ya, di setting high. Oh, berarti dikasih tegangan ya. Kalau dikasih tegangan berarti nanti lampunya akan hidup kan. Karena yang satunya masuk ground, satunya ada tegangan, berarti hidup nanti dia. Nah, gitu ya. Nah, terus baris sebelahnya delay 1000. Oh, berarti hidupnya itu akan ditunggu selama 1000 milidetik ya. 1000 milidetik ya berarti 1000 milisecond ya, berarti 1 detik ya. Nah, ya, 1 mili kan 1/1000 detik ya. Kalau 1000 detik berarti 1 detik ya. Nah, gitu. Terus berikutnya ada perintah lagi digital write let built-in low. Kalau tadi high sekarang low ya. Kalau low berarti kebalikannya dia mau menutup arus ya, mau menutup tegangan ya. Jadi arusnya dimatikan, berarti lampunya akan mati gitu ya. Terus ada lagi perintah delay 100 berarti matinya akan ini disetting selama 1000 milisekon atau 1 detik. Oke, tahu ya kalau ada pertanyaan juga boleh nanti ya. Kita simulasikan dulu ya. Kalau programnya sudah siap, tinggal kita start simulation. Nah, dia akan nyala. Nah, nyalanya klip ya. Ada pertanyaan sampai sini? Harusnya ada pertanyaan nih. Coba ada pertanyaan nggak? Nih, saya tutup ya. Nah, saya tutup ya. Nah, klip ya. Nah, harusnya ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tanya kamu. Kalau di hafal dosen, nanya ya. Kalau diem aja nggak hafal dosen. Kenapa ini ada tanda tanya coba? Nah, ini ada tanda di sini. Nah, ada tanda seru ya. Ada tanda seru. Nah, lihat. Nah, ini kalau saya deketi ada keterangannya nih. Apa nih keterangannya? Oh, ini harusnya maksimal hanya 20 miliampere. Nah, dikasih keterangan nih. Kasih notifikasi. Nah, tapi lampunya terang yang bagus ya. Ada yang tahu apa itu kelap klip? Karena pengulangan, Pak. Apa?
Pengulangan Namanya siapa yang ngomong? Ngomongnya siapa? Biar saya tahu nih. Muhammad Isa, Pak. Muhammad Isa. Kenapa? Coba. Karena pengulangan, Pak. Pengulangan. Karena pengulangan maka ada tanda seru ya. Oke, boleh. Tidak apa-apa. Anak muda itu yang penting berani dulu ya. Jangan takut-takut ya. Nah, sekarang ini ya. Kan kita temanya kita belajar komponen elektronik ya. Ini sapu ya. Sapu. Coba saya 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 oprek nih sekarang ya. Saya mau nambahi komponen namanya resistor. Nah, ini ya. Nah, misalnya ini ya. Nah, seperti resistor nih. Nah, sekarang tadi arus yang lewat apa namanya kaki anode tadi langsung saya mau hubungan ke kaki 13, sekarang saya ubah lewat sini dulu. Gini, gini ya seharusnya nggak harus langsung juga bisa sih, cuman saya pengen super rapi gambarnya. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, biar rapi ya. Oke. Nah, coba ya sekarang ya. Ini kalau mau bagus, rapi lagi nih warnanya dibedain boleh nih. Ini saya kasih warna merah misalnya. Nah, gitu boleh. Tandanya ini arus. Nah, gitu ya. Boleh ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Saya nggak ngerubah kodenya nih. Kodenya tetap ya. Kodenya nggak saya rubah. Nah, sekarang saya start simulasi lagi. Jadi kodenya nggak saya rubah, tapi komponennya saya ubah. Nah, hilang ya tanda serunya ya. Jadi, ada yang tahu kenapa? Oh, Kenapa sekarang lampunya kelip-kelip ya? Nah, tapi nggak seterang tadi ya. Nggak seterang tadi. Tapi tanda serunya hilang. Nah, coba ada yang tahu kenapa? resistor itu hambatan, Pak. Jadi daya yang masuk tadi Jadi mungkin sekarang arusnya dihambat berarti nih ya. Arusnya dihambat. ya Nah, jadi dihambat. tanda seru tadi kenapa berarti? Eh, Gara-gara daya yang tadi itu tinggi, Pak, untuk lampu Nah, yang cuma jadi kalau nggak kita dua. hambat, arus yang masuk tadi sangat tinggi gitu ya. Ya, ini komponennya tidak langsung putus, tidak. Dia masih beradaptasi ya. Nah, tidak langsung putus, tidak. Tapi resikonya kalau kita nyalakan terus, kalau kita pasang di alat nian ya, maka dia kan umurnya pendek, ya, cepat putus tidak. Karena kita kasih Ya, arus yang tinggi nian. Nah, gitu ya. Ini belajar elektronik kamu ya, langsung ya. Oh, fungsinya resistor tuh ini gitu ya. Ini untuk menghambat arus ini. Jadi supaya arus yang masuk ke komponen nggak terlalu tinggi, sehingga komponen ini aman ya, aman ya, tidak akan kelebihan tegangan, tidak akan kelebihan arus. Nah, gitu ya, tepatnya nggak akan kelebihan arus. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada yang ikuti saya nggak? Ada yang ikuti saya? Kalau mau menunjukkan boleh. Ikuti saya, gambarnya sudah jadi, sudah nyala, terus mau menunjukkan, menunjukkan ke saya, ke zoom ini boleh ya. eh, Ini saya pindah ke kaki 11 misalnya. Saya pindah ke kaki 11. Coba kalau saya pindah ke kaki 11, hidup nggak dia? Coba saya start simulation ya. Oh, ternyata nggak hidup loh. Lihat, yang ke anode tadi saya pindah ke kaki 11 tidak hidup dia. Ada yang tahu kenapa? karena lampu yang apa titik lampu tadi bukan di barisan ke-11 gitu, Pak. Jadi gimana Ya, supaya hidup? dibalikan lagi ke 13 Balikin atau 13. lampunya tadi Tidak, kalau ya saya nggak mau ngubah gambarnya, saya mau tetap pakai kaki lam- 11. Apa yang dilakukan? ubah Ubah. lampunya, Pak. Hmm? Pindahin lampunya. Pindahin Pindahin lampunya. lampunya. Tidak, saya Ya. tidak mau mengubah sketnya. Sket mikrokontrolnya nggak akan kubah. Ubah mungkin ubah Eh? codingannya Pak. Ubah kodenya, iya benar. Kodenya ini bisa diubah ya. Tadi kan LED built-in ya, berarti LED built-in ini langsung ngakses defaultnya kaki 13 ya. Kalau mau Ya ganti 11 defaultnya ya ganti 13. sini 11. Nah gitu. Iya. Oke, Pak. Kelihatan ya Hmm, kode saya ya. Kelihatan, Pak. Nah ini ganti kelihatan. 11. Ganti semuanya ini 11. Nah ya. Jadi ini berarti kaki yang digunakan itu harus sesuai dengan apa yang disket sama kodenya ya, kode programnya ya. Nah sekarang kita coba ya. Nah baru hidup ya. Sekarang hidup. Oke, sampai di sini tahu? Coba ada nggak yang mau presentasi?
Bikin resen yang mau presentasi, yang pakai laptop, ngikuti gambar saya. Nggak jadi nggak apa-apa, belum jadi nggak apa-apa aja, Pak. Nanti dipandu ya. Resen ya, Ini Pak. Pak, Ya, ya saya Abdul Aziz Pak ya. apa? Kamu pakai laptop ya? Iya, saya sudah mengikuti Bapak, cumannya yang saya ini tidak hidup Pak. Nah, sekarang ini, oke. Sekarang kamu saya bikin host. Sekarang silakan kamu share screen, biar semua temannya tahu. Nanti saya juga bisa bantu ya. Silakan tekan tombol share screen. Kamu Coba. sudah saya bikin host nih ya. Oke. Nah, ini punyanya Abdul Aziz Abdul ya. Aziz. Coba Ya, dibikin, dibesain. Jangan kecil ini, di maximize Windows-nya. iya, iya. Maximize. Browser kamu tuh, browsernya maximize. Iya, tunggu Pak. Browser yang kanan atas diklik, yang tanda kotak kanan. Nah, itu oke. Nah, sih. Apa nih masalahnya? Ya, saya sudah jalankan dan tidak bisa Pak. Iya, Oh, sudah saya coba email kodenya, kita. lihat dulu kodenya. Coba Ini hidupin. tuh sudah Oh, tak angkat benar. juga. Kamu breadboardnya beda ini. Breadboardnya Hah, beda ini. Coba kamu beda ya? ya, lampunya ini ke bawah sini, ke bawah. Jangan di situ. Itu Ke, kalau kalau ini lain itu. Nah, pindah ke bawah, ke baris yang bawah. Kamu pakai breadboard yang besar ini. oh, coba stop dulu. Tetap dulu. Oh ya, kalau mau ngubah skate harus di stop simulation ini. Iya, Pak. Terus geser ke Ini bawah Pak lagi, ya? bawah lagi. Nah, di situ. Oke. Nah, sudah di situ. Oke, di situ. Ini Pak. Ya. Coba jalankan sekarang. Nah, Oh itu iya, kan. iya Pak. Itu kan? Iya, salah Tahu? ini jadi. Jadi perhatikan itu. Nanti mungkin di Salogen ada loh ya breadboard ini. Kalau yang paling pinggir tadi yang dipakai tadi itu untuk jalur ngasih tegangan itu kan ada tandanya min plus itu kan. Min berarti untuk Oh iya, dikasih harus min. Nah, kan? Kalau untuk komponen pakai yang tengah ini. Kalau yang tengah ini vertikal nyambung ya, vertikalnya terhubung ini. Ini buktinya kamu resistor sama anodenya kan terhubung itu kan. iya Pak. Tapi kalau yang pinggir itu yang ada plus min itu nyambungnya horizontal itu nyambungnya, ya. Nyambungnya horizontal itu gunanya untuk ngasih tegangan yang di baris paling atas maupun baris paling bawah itu ya, untuk ngasih tegangan. Nah, oke, jadi belajar ini, Iya Pak. Terima kasih Pak. ya kan? Sekarang pindah kaki anodenya pindah ke kaki digital yang lain ya, Pak. Kaki Anode ini, yang dari ini. resistor itu yang dekat. Nah, itu tadi itu kan ke kaki 13 kan? Sekarang pindah ke Ya, kaki yang selain 13 misalnya. saya Nah, boleh. 8. Ya. Nah, tinggal 10 menit lagi nih kita kuliah ya. Ini sudah 8 Pak ya. Artinya ganti codingannya Pak. Hmm? Nah, codingannya diubah tentu. Kau pakai kaki berapa itu? Oke, kaki 8. 8 ya. Oke. Oke, Oke. coba simulasikan. Oh iya. Nah, jalan ya. Oke. Bagus, Muhammad Aziz bisa nih ya. Kamu pasti ngeliatin ya, apa dia cuma nyalain lampu ya, apa gunanya gitu pasti gitu mikirnya sepele ya. Tapi jangan salah nih, coba kamu berpikirnya gini ya. Bayangin kamu mau bikin smart home ya, kamu pengen supaya lampu yang ada di rumah kamu tuh terkendali. Jadi kamu tahu misalnya lampu kamar saya ini sehari nyalanya berapa jam, berapa menit, lampu dapur berapa menit, lampu tamu berapa menit. Nah, berarti kalau datanya kamu simpen di server, kamu nanti bisa melakukan analisis kan? Oh, lampu kamar saya ini rata-rata sehari nyala sekian jam, 5 jam atau 10 jam misalnya gitu ya. Nah, kalau kamu tahu datanya ya, berapa rata-rata lampu itu nyala dalam sehari, kamu bisa memprediksi berapa umur lampu kamu ini. Nah, ya, kan tiap lampu itu ada umurnya kan, berapa jam dia nyala kan. Nah, Iya gitu. Pak. Jadi bisa bikin smart home. Itu bagi pemilik smart home ya, orang orang di rumah ya, kamu ya, pengen tahu efisiensi penggunaan energi di rumah kamu ya. Lampu aja dulu lah ya. Nah, tentu dalam konsep IoT itu nanti semua peralatan itu terhubung ke internet loh. TV kamu tuh sekarang sudah terhubung internet kan? Kalau kamu masang Android stick di TV LCD kamu tuh, berarti
TV kamu tuh IoT itu sudah dikendalikan oleh Google ya, oleh Android kan. Nah, nanti ya lampu ya, bahkan kunci rumah kamu itu semuanya terhubung ke internet. Maka jadilah Internet of Things gitu. Jadi semua benda itu terhubung ke internet, maksudnya itu IoT. Nah, dengan alat inilah kamu bisa dengan Arduino ini dikonekkan dengan komponen WiFi ya, sehingga apa? Kamu bisa mencatat kan berapa lama lampunya nyala ya, berapa dia mati, terus simpan di server ya. Nah, nanti dianalisis, dianalitik nanti gunanya. Atau kalau misalnya sensor yang kepasang ya, berapa suhu di ruangan kamu ya, berapa kapan dia naik, kapan dia turun. Nah, atau pengen detek di dapur ya, apakah kompornya menyala ya, berapa lama dia nyala, nah, dan terusnya ya. Nah, itu kalau terapannya nih ya, jadi meskipun yang lampu ini sepele sebenarnya, tapi penting. Atau misalnya, nah sekarang ini tugasnya Pak, pasanglah 2 lampu lagi yang lain dan bikin warnanya beda, yaitu merah, hijau, kuning. Nah coba bisa nggak? Pasanglah 2 lampu yang lain sehingga ada 3 lampunya ya. Tentu pasang di kaki digital yang berbeda ya. Nah gitu. Lampu ini warnanya bisa kita setting ya. Kalau mau nyeting warnanya lampu, nah ini nih yang kotak yang muncul, nah itu kan red ya, ganti warnanya green misalnya. Nah hijau ya, oke. Terus pasang lagi lampu satu lagi, atau sambungin dulu kabelnya boleh. Ini sama. Nah itu di ground ya tetap. Semuanya kumpul di ground. Nah ground itu sebenarnya yang bagus kok hubungkan ke kaki main itu ya, ke kaki negatif itu. Terus nanti dari negatif hubungan ke ground. Tapi kalau hubungan langsung ya nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa itu. Itu kasih resistor juga supaya aman ya. Oh ya. Kasih resistor. Keren ya, ada simulator ini keren, mantap nih. Ada. Ini kalau kau punya alatnya Nian, tinggal codingnya tadi kamu pasang, kamu copy ke IDE Arduino ya. Nah, nanti dari IDE Arduino kamu konekkan USB-nya ini, masukkan USB laptop kamu, bisa diupload di microcontrolnya, nah baru jalan nih. Kalau kamu ada yang mau beli alatnya Nian ini atau sudah punya di rumah, nanti dipraktekkan Nian, saya hargai ya, saya kasih nilai ya. Siapa yang beli alatnya Nian, ya, terus nanti bikin project ya. Saya hargai kamu, saya kasih nilai lebih ya. Siapa tahu membantu nilai UAS kamu ya. Kalau beli ada berbagai tipe ya microcontroller ini ya. Kalau yang sejenis dengan Arduino, ini Arduino Uno ya, di gambar ini contohnya. Arduino yang lain ada namanya Arduino Nano ya, yang lebih kecil ya. Tentu lebih murah kalau yang kecil tuh. Atau yang mirip, bentuknya mirip Nian seperti Arduino ini, tapi bukan Arduino sebenarnya, namanya Wemos ya. Nah, bedanya kalau Wemos itu lebih murah ya. Nah, cuman Arduino ini terkenal handal ya, tidak mudah rusak, tidak mudah konslet ya. Alatnya handal tapi lebih mahal dikit ya. Terakhir sekitar 150 nggak jelas harga. Microcontrollernya aja ya. Tapi kalau mau beli, mending yang satu ini, satu set ya, satu paket, nanti di dalamnya selain ada Arduino, ada komponen-komponennya ya, yang ada suhu dan terusnya. Oh, untuk men-setting pin mode-nya itu tidak bisa di satu perintah rasanya. Harus masing-masing itu kan. Jadi kamu harus ngopi perintah pin mode itu di bawahnya. Iya. Nah, di copy sebaris itu, copy ke bawahnya. Nah, gitu. Terus kakinya di setting masing-masing baru. Oke, ini ada yang bisa ya. Belajar dulu kamu ya. Kalau Yang lainnya nih perhatikan nih, yang pakai HP tidak bisa kamu namanya HP. Bisa sih jalan sih di browser HP kamu, tapi salah rasanya kamu. Ngopi-ngopinya ya. kalau Nah, perintah loopnya digital ini write-nya tentu dalam juga saat di setting masing-masing ya, ya, untuk masing-masing kaki ya. dalam satu metode atau Suara kamu metode kecil nih ya lain? nih. Oh iya ya. Iya, coba Oh, ini mic saya kecil nih. Speaker saya. Nah, masing-masing satu lampu butuh perintah
dua perintah digital write berarti ya. Satunya untuk high, satunya untuk low. Nah, kakinya disetting masing-masing sesuai posisi kaki lampu kamu. Nah, berarti satu lagi untuk yang oke. Nah, oh, bisa simulation. Kalau ada error sintak dia biasanya dikasih tahu ya. Kalau nggak ada error berarti jalan ya. Nah, gantian ini nyalanya ya. Nah, ada. Iya, Pak. Ini berarti kamu sudah bisa ikut lelangan membuat sistem lampu traffic itu ya. Nah, jadi ada lelangan dari Dishub, kamu masuk ke lelangan, wah pakai Arduino bikinnya ya. Ini kalau pakai lampu yang besar, kalau ini kan lampu LED kecil ya. Kalau mau lampu yang besar nian yang 220 ya, caranya itu jalurnya itu dihubungkan dengan alat namanya relay ya. Nah, jadi kau beli relay. Kalau relay nanti bisa kau kasih tegangan 220 ya di relaynya ya. Jadi lampu besar bisa. Jadi yang dari resistor itu ya. Kalau ini kan masuk ke lampu langsung ya. Kalau lampunya lampu yang butuh tegangan besar 220 misalnya, berarti itu masuknya ke relay. Kamu beli komponen lagi namanya relay gitu ya. Yang mali alat yang murah itu relay itu. Nah, nanti dari relay itu kok kasih tegangan 220 bisa dia. Apa beda. Tentu hati-hati kalau mainian ya. Kalau main arus jingok-jingok ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan dibalikkan ke saya hostnya ya. Siapa Muhammad Aziz. Balikkan Ya, ke Pak. saya hostnya. Caranya klik nama saya, terus pilih make host. Ada lagi nggak yang lain yang mau yang mau presentasi coba? Yang pakai laptop harusnya bisa ya presentasi. Oke, Boleh, Pak. siapa namanya? Muhammad Iksa, Pak. Oke, coba lihat Mama Tisa. Oh, bikin enggak kok. Nah, silakan share screen. Kita lagi habis ini sebenarnya. Kalau habis selesai pula kita ada. Ya, jadi hari ini silakan dipelajari slide-nya tadi. Terus yang belum main Tinkercad ini nanti dulu lagi ya. Main Tinkercad sendiri ya. Nah, siapa tahu nanti pas ujian banyak keluar ya. Oke, ini nyala ya. Coba sekarang setting delay-nya beda ya. Kalau merah dibuat 2 detik. Nah, ya. Yang kuningnya 1 detik aja. Yang hijaunya 3 detik. Nah, coba, cuman aja. Oke.